Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari yang indah ini. Sungguh kami bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau. Naikkan pujian kami, ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, Kau sungguh baik Tuhan. Kau yang sertai jalan hidup kami, penolongku. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji. Dengan segenap hati kami datang menyembah Kau, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Bapa. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghambakan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela semua hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap.
1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Oh, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Oh, serahkan diri genapi karyamu. Oh, kami sembah, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Oh, segenap hidupku adalah
sampai di surga nanti, selalu untukmu. Oh, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali lagi disatukan dalam persekutuan yang indah di Every Morning with Semah. Dan pagi hari ini kita akan menerima renungan dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir dari Jakarta. Terima kasih Pastor untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Allah yang kami sembah, dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami sungguh sangat bersyukur buat kesempatan di mana kembali kami mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan terus berkomitmen menghidupinya. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu renungan dengan judul Iman dan Kultus. Iman dan Kultus. Iman yang benar dibangun di atas dasar Injil yang benar. Injil yang benar adalah Injil yang menekankan dan berpusat pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Pribadi dan karya Yesus Kristus. Dan di luar itu adalah pemberhalaan. Berhala itu bukan hanya pohon, batu, atau barang-barang jimat, tetapi apapun dan siapapun yang kita hargai atau cintai melebihi dari Tuhan itu adalah berhala. Orang Israel ya tidak jarang terjerat pada atau terjebak pada penyembahan berhala. Ya, memberhalakan misalnya pohon ya atau batu atau sumur. Hal itu biasa kita temukan dalam perjanjian lama. Tetapi dalam konteks modern, ya mungkin saja kita tidak menyembah batu, pohon, atau sumur, atau barang-barang jimat. Tetapi kita melakukan esensi yang sama seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala, ya, yang sebelumnya. Yaitu ketika kita menghargai atau mencintai seseorang atau sesuatu melebihi dari Tuhan. Injil Lukas pernah mengatakan demikian, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, kamu tidak layak di hadapanku. Sebenarnya kita tahu bersama-sama firman Tuhan atau Allah tidak sedang mengajarkan kita untuk membenci. Ya. Tetapi maksudnya adalah jangan sampai cinta kita, kasih kita terhadap sesuatu atau seseorang itu melebihi dari Tuhan. Jadi tidak ada pribadi yang lebih kita cintai daripada Tuhan. Tidak ada pribadi yang lebih kita kasihi daripada Tuhan. Tuhan itu segala-galanya bagi setiap kita. Dia melebihi dari segala-galanya. Dan dia adalah kebutuhan terbesar kita. Dan dia adalah pengharapan serta kehidupan dari setiap kita. Iman yang benar membawa kita untuk semakin mengenal dan menyerupai Kristus. Ini menarik untuk kita perhatikan.
Iman yang benar membawa kita untuk semakin mengenal dan menyerupai Kristus. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang Kristen yang sehat. Ketika kita semakin mengenal dan menyerupai Kristus. Jadi ada keserupaan Kristus ya dalam diri setiap kita yang terus bertumbuh. Dan Kristus yang alkitabiah adalah Kristus yang disaksikan oleh Alkitab sebagai satu-satunya juru selamat atau pengantara antara Allah dan manusia. Jadi ini sesuatu yang harus kita tekankan, kita tegaskan bahwa pengantara itu hanya satu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12, ya, Galatia 4 ayat 4. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menekankan bahwa pengantara itu hanya satu, ya, pengantara. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Tidak ada Mesias lain seperti ya yang diyakini oleh GMS, ya, Holy Betrayal, yang masih sangat viral ya hari-hari ini filmnya, film dokumenter terkait dengan ajaran dan tokoh-tokoh yang menyimpang dari ajaran yang ortodoks. Kita bisa melihat betapa mengerikannya ya ajaran itu. Nah, salah satu dari keyakinan mereka adalah meyakini bahwa ada banyak Mesias-Mesias. Nah, sementara Alkitab sendiri sudah menekankan bahwa tidak ada Mesias lain atau juru selamat lain ya yang ditetapkan oleh Allah selain Yesus Kristus. Sementara di sisi lain juga Alkitab sudah menegaskan dalam Injil Matius pasal 24 misalnya bahwa akan bermunculan banyak Mesias-Mesias palsu atau nabi-nabi palsu yang mengakui dirinya sebagai Mesias atau nabi palsu. Sebenarnya ada keanehan dan kelucuan juga sih menurut saya, bagi saya ya ketika nonton film itu. Ketika melihat para korban ya yang bersaksi, bagaimana mereka memandang pemimpinnya sebagai Mesias. Sampai saya berpikir, sampai begitu mudahnyakah mereka ya terjerat pada ajaran itu ya, atau pemimpin itu atau bidat itu. Jangan-jangan saya berpikir begini, mereka sama sekali nggak pernah membuka Alkitab mereka, membaca Alkitab mereka. Karena apa? Saya rasa kayak konyol sekali dan terang-terangan sekali kesalahan itu dipertontonkan, dipertunjukkan. Kalau kita benar-benar memahami dasar-dasar dari kekristenan, hanya dasar-dasar kekristenan saja secara sempalan gitu loh. Hanya sedikit ya wawasan atau pengetahuan kita tentang kekristenan dasar, tidak mungkin sampai sebegitunya disesatkan. Jadi saya melihat betapa miskinnya wawasan atau pengetahuan mereka tentang kekristenan. Dari itu juga kita dapat menyimpulkan betapa bahayanya ya kalau kita minim pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, sehingga ada keseriusan dari setiap kita, komitmen dari setiap kita ya untuk sungguh-sungguh mengenali apa yang kita yakini. Jangan sampai kita menganggap ini bukan masalah yang lebih serius, masalah yang tidak serius. Seharusnya bahkan kita menganggap tidak ada masalah yang lebih serius selain masalah iman. Karena ini bukan hanya sekedar terkait dengan kehidupan kita hari ini, tapi kehidupan kita yang datang, yang akan datang. Jadi ini sungguh-sungguh menjadi sebuah masalah yang sangat-sangat serius. Ya, tidak menjadi binasa kita hanya karena kita dari latar belakang keluarga yang tidak baik, ya, dari sisi harta, seorang yang tidak terpandang, ya, orang miskin, bukan siapa-siapa. Ya, tidak jadi binasa kita hanya karena keadaannya seperti itu. Tetapi ketika kita memiliki iman yang salah, konsep yang salah tentang Allah yang benar, itu bisa mendatangkan kebinasaan. Ketika kita punya konsep yang salah ya akan kekristenan dasar, itu bisa mendatangkan
kebinasaan. Misalnya nih ya, Galatia 1. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat 6 sampai 10. Di situ Paulus ada menggunakan kalimat seperti ini, anatema, anatema, terkutuklah dia, terkutuklah dia. Kenapa sampai begitu tegas dan keras ya Paulus menyampaikan kalimat itu? Karena dia sedang berhadapan ya dengan jemaat yang mempercayai Injil yang lain, ya yang bukan Injil. Dan Paulus kayak keluar dari kebiasaannya. Biasanya ketika dia menulis surat, dia menyampaikan sebuah salam. Tapi di sini Paulus langsung saja gitu loh, menyampaikan. Biasanya ada kalimat rasa syukur dulu gitu kan. Kalau ini enggak, langsung aja. Dia sampaikan sesuatu yang bersifat genting ya dan mendesak. Kenapa langsung saja? Karena ada pesan yang sungguh sangat genting atau mendesak yang dia sampaikan. Dimulai dari ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi ya penting bagi kita untuk mengenali mana Injil, mana yang bukan Injil. Kalau kita tidak benar-benar memahami Injil yang benar, Injil yang sejati, kita akan terperdaya kepada sesuatu yang sebenarnya bukan Injil. Karena apa? Ada kemiripan, ya. Yang palsu itu tidak benar-benar ya mempertontonkan wajah kepalsuannya. Ya baik itu dari sisi pemimpinnya atau ajarannya. Tapi akan berusaha ya untuk semirip mungkin, sehingga tidak bisa dikenali ya, sehingga kita yang tidak benar-benar memiliki pemahaman yang kuat, yang kokoh, yang benar itu mudah terjerat. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah ayat 8-nya ini ditegaskan oleh Paulus begini, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang lain yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi ada dua kata, ya kata terkutuk, anatema yang digunakan oleh Paulus dalam Galatia pasal yang ke-1. Ini saya rasa sesuatu yang tidak jadi salah, ya atau masalah menurut saya dengan Paulus tegas dan keras seperti itu. Karena apa? Karena ini terkait dengan apa? Nyawa atau kehidupan kita. Ini bisa bahaya. Ini mereka bisa mengalami kebinasaan kalau tidak diingatkan dengan keras, kalau nggak ditegur dengan keras. Ya, keyakinan apa yang ada pada waktu itu sampai Paulus itu semarah itu. Jadi begini, jemaat Galatia itu adalah jemaat yang percaya bahwa selamat itu tidak cukup hanya dengan percaya Yesus. Ya, harus disunat, melestarikan tradisi Yahudi, melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya macamnya. Yang mana kita tahu bahwa tidak ada dasar keselamatan di dalam hukum Taurat. Nafas dari hukum Taurat itu melanggar satu, melanggar semuanya. Dan tidak ada orang yang bisa dengan sempurna melakukan hal itu. Karena tidak ada orang yang dengan sempurna bisa melakukan hukum Taurat, maka tidak ada dasar keselamatan dalam hukum Taurat. Nah, keselamatan kita hanya bisa kita dasarkan pada Yesus Kristus. Karena yang pertama, dialah pribadi satu-satunya yang sempurna melakukan hukum Taurat. Yang kedua, hanya dia yang bisa ya menyelamatkan setiap kita karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenapa perlu dia menjelma menjadi manusia dalam menyelamatkan setiap kita? Karena ada konsekuensi dosa. Dalam kemanusiaannya lah ya yang berinkarnasi, dia bisa menyelamatkan kita karena dia mengalami maut atau kematian. Jadi Paulus menyinggung terkait dengan kesalahan, ya, kesalahpahaman, bahkan kesesatan dari jemaat Galatia. Ya, orang-orang Kristen Yahudi dipengaruhi atau di-brainwash oleh orang Kristen Yahudi agar mereka tidak hanya atau tidak cukup percaya Yesus. Yang benar adalah jangan jangan tambahkan apapun pada Yesus untuk kita boleh diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu.
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi solus Christus, ya, solus Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura itu sudah valid sekali menurut saya dan alkitabiah sekali sifatnya, kebenarannya. Nah, kita harus benar-benar berakar pada ajaran-ajaran dasar tersebut, dasariah tersebut. Jadi iman yang benar membawa kita untuk semakin mengenal dan menyerupai Kristus. Inilah pergumulan setiap kita orang-orang percaya selama kita hidup ya di dunia ini. Ini adalah panggilan tertinggi, ya. Ini adalah panggilan tertinggi dari setiap kita. Kita mempercayai Yesus. Sesudah kita mempercayai Yesus, kita dipanggil untuk hidup serupa dengan Kristus. Ini adalah nilai dan panggilan tertinggi dari setiap orang yang percaya. Seperti 1 Petrus 2 ayat 21, kita harus mengikuti jejaknya. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 6, ya, barang siapa yang mengaku mengenal Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kita bisa melihat ya betapa Alkitab menekankan atau mendorong setiap kita untuk hidup menjadi seperti Tuhan Yesus. Yesus ketika datang ke dunia ini bukan hanya memberi penebusan atau pengampunan bagi setiap kita, tetapi juga teladan hidup untuk kita bisa ikuti atau contoh. Dan itulah yang menjadi keunggulan, ya, keunikan dari kekristenan. Itu yang menjadi keunggulan dan keunikan dari kekristenan, yaitu pada pribadi dan ajaran dari Yesus Kristus. Pribadi dan ajaran dari Yesus Kristus dan pribadinya, teladannya, kehidupannya, ajarannya menguasai hidup kita, mempengaruhi hidup kita, sehingga benar-benar ada satu perbedaan ya yang signifikan, ya, baik kehidupan sebelum percaya Yesus dan setelah percaya Yesus. Nah, ini adalah pergumulan atau perenungan yang harus kita lakukan, bahwa kita harus menunjukkan adanya perbedaan hidup sebelum di dalam Kristus sama hidup setelah di dalam Kristus. Kita harus tunjukkan perbedaannya. Nah, setiap kita lah ya yang melakukan pergumulan itu. Siapa kita sebelum percaya Yesus sama ketika kita percaya Yesus, dan ketika kita sudah dalam Kristus, kita terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Ya, dari sejak awal diciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, lalu dirusak gambar dan rupa Allah itu karena dosa. Namun Yesus telah menebus kita dan membawa kita kembali kepada gambar dan rupa Allah melalui Yesus Kristus. Suatu kali ya ada ditanyakan terkait dengan pajak. Ya, ini gambar dan rupa siapa, kata Yesus. Ini sebenarnya menarik. Ini bukan sebuah pertanyaan yang diajukan untuk mereka dapat mengetahui jawabannya. Ini adalah sebuah pertanyaan jebakan. Mereka, ada di Taurat secara khusus, ingin menjebak Tuhan Yesus. Karena waktu itu pengikut dan pengaruh Tuhan Yesus itu semakin luar biasa. Nah, mereka mencoba untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan cara menjebaknya dengan sebuah pertanyaan. Ini memang pertanyaan yang sulit sebenarnya. Pertanyaan yang konsekuensinya itu jawab A, jawab B itu sama saja. Kalau dibilang A bayar pajak ada konsekuensinya, jawab B tidak bayar pajak ada konsekuensinya. Jadi begini, dalam konteks orang Yahudi, kalau kita membayar pajak itu artinya kita tidak menghormati Allah. Nah, sementara di satu sisi, kalau kita membayar pajak, tidak membayar pajak, itu artinya kita sedang memberontak terhadap kaisar atau pemimpin Romawi. Jadi bayar pajak itu sama dengan tidak menghargai Allah, tidak bayar pajak itu sama dengan memberontak terhadap kaisar. Nah, ini kan serba salah. Nah,
Mereka itu nggak peduli dengan jawaban Tuhan Yesus. Mereka hanya ingin Yesus menjawab secara salah, lalu mempermalukan depan umum dan menghukumnya atau menghakiminya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus meminta uang koin dan bertanya, ini gambar dan rupa siapa? Nah, ini menarik sekali ya. Ini gambar dan rupa siapa? Lalu mereka jawab, itu gambar dan rupa kaisar. Lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan, nah ini dia, ya, yang lebih menarik, dan berikanlah apa yang wajib kamu berikan pada Allah. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus menghubungkan dengan tanggung jawab mereka kepada Allah. Ada yang menarik di sini ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak terlalu tertarik dengan filsafat politik, ya, terkait dengan apa yang mereka persoalkan, ya, tentang atau terkait dengan perpolitikan yang mereka gumuli pada waktu itu. Karena Yesus sendiri pun bukan Mesias politik, ya, dan tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga makanya Yesus selalu ditolak karena yang diharapkan itu adalah Yesus adalah menjadi pemimpin politik yang bisa membawa mereka keluar dari perbudakan. Nah, tetapi Yesus tidak terlalu tertarik dengan hal itu dan menekankan bahwa kamu tuh harus ingat, kamu itu gambar dan rupa Allah. Ya, sebagaimana kamu harus memenuhi tanggung jawab kamu dengan bayar pajak karena uang koin itu ada gambar dan rupa kaisar. Jadi kamu jangan hanya sekedar senang, ya, atau bisa menggunakan uang koin itu, kamu senang mengumpulkannya, lalu kamu menggunakannya, tapi kamu nggak mau tanggung jawab kamu dengan mengembalikan apa yang wajib diterima oleh kaisar, apa yang wajib kamu berikan, ya, berikan dong sewajarnya apa yang harus kamu berikan, karena uang itu kan ada gambar dan rupa kaisar. Nah, kita itu ketika dikatakan oleh Allah, ketika dikatakan oleh Yesus, berikan apa yang wajib kamu berikan ya kepada Allah, itu langsung terhubung dengan Kejadian 1 ayat 26, 27. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan Yesus sedang mengingatkan bahwa kita ini gambar dan rupa Allah. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, kita harus mewakili Allah. Berkeberadaan seperti Allah. Ya, hidup seperti yang diinginkan oleh Allah. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Ya, sebagai anak-anak Allah. Tuhan mengingatkan bahwa kita ini adalah gambar dan rupanya lewat case itu, lewat peristiwa itu. Jadi itu yang menjadi keunggulan dan keunikan dari kekristenan ketika kita belajar ya untuk terus berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, saya masuk kepada pengertian atau deskripsi dari kultus. Pada umumnya, para teolog dan pendeta Kristen memahami pemahaman kultus sebagai sekte Kristen yang mengajarkan teologi yang tidak ortodoks, seperti tidak mengajarkan Tritunggal, ya, lalu menekankan keselamatan melalui perbuatan dan lain-lainnya, ya, atau menolak keilahian Yesus. Nah, itu ajaran yang tidak ortodoksi. Orang Kristen, ya, kita harus memastikan iman kita, ya, kita harus memastikan iman kita berada pada ortodoksi dan ortopraksi. Nah, kalau kita nggak tahu pengertian dari ortodoksi atau ortopraksi, nanti boleh tanyakan sama dokter ortopedi. Nah, itu lain lagi ya. Jadi, ortodoksi itu artinya ajaran yang benar, ortopraksi itu artinya tindakan yang benar. Jadi, iman yang benar itu menghasilkan ajaran atau dihasilkan dari ajaran yang benar dan praktek hidup yang benar. Tidak berhenti pada kita punya ajaran yang benar, tapi juga punya praktek hidup yang benar. Nah, sebuah grup tidak dapat dipertimbangkan sebuah kultus hanya karena keyakinannya yang tidak ortodoks atau praktek-prakteknya. Nah, definisi atau deskripsi ini menarik perhatian saya ketika saya baca. Ini luar biasa loh kalimatnya dan benar adanya gitu loh. Dari Steve Hasan gitu. Sebuah grup tidak dapat dipertimbangkan sebagai sebuah kultus hanya karena keyakinannya yang tidak ortodoks atau praktek-prakteknya. Sebaliknya, destruktif kultus dicirikan dengan penggunaan penipuan dan teknik kontrol pikiran untuk merusak kehendak bebas seseorang sehingga membuatnya bergantung pada pemimpin grupnya. Inilah yang terjadi pada Holy Betrayal. Ya, dengan kecakapannya
ya dengan kelihayannya, kemampuannya, kefasihan lidahnya, ya membuat banyak orang akhirnya bergantung pada dirinya. Dan itu yang diinginkan oleh para pemimpin kultus. Ya, mereka membawa sebanyak mungkin orang bukan bergantung pada Allah, tapi bergantung pada dirinya. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari bidat. Hati-hati sekali kita. Ini merupakan ciri-ciri dari bidat ketika ya seorang pemimpin membawa setiap orang bukan bergantung pada Allah, tapi bergantung pada dirinya. Nah, hati-hati sekali ini, hati-hati sekali. Kenapa saya mengatakan hati-hati sekali? Karena nggak sedikit orang ya terjebak pada hal-hal yang seperti ini. Tanpa mereka sadari, mereka sedang mengkultuskan pemimpinnya. Mereka melakukan apa saja yang diinginkan oleh pemimpinnya. Mereka udah lagi sampai pada titik ya salah pun pemimpinnya tetap diikuti, tetap didengarkan, tetap tunduk, tetap submit. Submit itu penting, tapi submit bodoh itu salah. Total submission itu salah. Total submission itu hanya untuk Tuhan. Ya, karena kenapa hanya untuk Tuhan? Karena hanya Tuhan yang tidak bisa salah. Sementara pemimpin siapapun dia bisa salah. Nah, nggak sedikit orang yang bisa ya sampai pada titik mau melawan apa saja yang suruh pemimpinnya, karena sudah masuk pada taraf pengkultusan, ya sudah mengkultuskan pemimpinnya. Ya bisa saja itu terjadi. Ya mungkin kita bertanya-tanya kok bisa sampai segitunya ya, kayak GMS itu ya, Holy Betrayal. Kok bisa sampai segitunya? Karena begini, selain karena minimnya pengetahuan, bisa saja pengetahuannya tidak minim, tetapi mereka itu terpesona dengan daya tariknya, dengan kemampuannya, dengan kefasihan dalam berkomunikasinya. Pokoknya terpesona lah dengan kehebatannya yang bisa meyakinkan orang banyak. Akhirnya ya melakukan apa saja yang diperintahkan. Nah, ini bahaya sekali. Dan hal itu bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Nah, ini menjadi sebuah bahan pertimbangan dan perenungan dari setiap kita. Kisah Rasul 17 ayat 11. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ya, dimanapun kita berada, ajaran apapun yang kita dengarkan, terapkan ayat ini, kebenaran ini. Bagaimana kita ya menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Setiap hari kita menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar atau tidak. Pastikan ajaran yang kita dengarkan, yang kita yakini itu adalah ajaran yang benar, yang alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab, atau ajaran yang sehat. Kita perlu meneliti kepercayaan sebuah kelompok sebelum mengambil komitmen dengan membandingkan perilaku dan doktrinnya dengan Alkitab. Ya, ajaran yang benar akan melahirkan tindakan yang benar. Ya, ortodoksi dan ortopraksi tadi. Sekali lagi, ajaran yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Jadi, biarlah kita benar-benar memiliki iman yang benar dan dijauhkan dari kultus. Jangan pernah mengkultuskan siapapun. Siapapun jangan pernah. Sehebat apapun pemimpin ini yang harus kita ingat, dia bisa salah. Ya, seluar biasa apapun dia bisa salah. Dan jangan pernah coba-coba kita mengorbankan Tuhan dan kebenarannya hanya karena kita punya kebutuhan sampai kita terjerat pada pengkultusan. Kita tidak memusingkan, kita tidak mau memusingkan atau mempersoalkan masalah iman yang benar, Tuhan yang benar, ajaran yang benar, asalkan kepentingan kita terpenuhi. Ini masalah. Ini juga menjadi masalah tersendiri dari banyak orang, gitu loh. Ya, yang penting aman-aman saja hidupnya, terpenuhi kebutuhannya, ya terakomodir kepentingannya. Akhirnya dia bisa menjadi samuan. Nah, dia nggak peduli bahwa pemimpinnya itu ya sesat atau tidak, bidat atau tidak, ya salah atau tidak. Berarti pemimpin itu bisa memuaskan hasratnya. Nah, ini adalah tipikal orang yang rela, ya, yang rela mengorbankan kebenaran
demi kepentingan dirinya. Nah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti ini. Mari kita buka hati kita, mata kita untuk melihat dan menemukan ajaran yang benar, dan dengan sungguh-sungguh kita memproklamirkan ya kebenaran itu lewat pelayanan kita dan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Winter. Recording. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pastor Robson yang sudah membagikan renungan pada pagi hari ini. Memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada beberapa yang sudah open cam. Selamat pagi untuk Pak Yahya, lalu ada Pak Edi, kemudian ada Pak Sulaiman ya, ada Pak Sulaiman, kemudian ada Bapak Siswo, lalu ada Ibu Ramona, kemudian ada Ibu Putri juga, lalu ada Ibu Erida, Bapak Indria ya, Kuntarayana, juga siap Bapak Ibu Saudara lainnya. Kami juga ingin menyapa setiap jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook dan YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu ada Pak Leonard Jason, ada Pak Leo Kesek dan Ibu, kemudian ada Bapak Miming dan Ibu juga, lalu ada Ibu Eva Sulis, kemudian ada Pak Yotam sekeluarga, Pak Benis keluarga, ada Bapak Arif dan Ibu juga sekeluarga, kemudian ada Pak Jeffrey sekeluarga, juga saya Bapak Ibu Saudara yang biasa ikut menyaksikan. Namun mohon maaf tidak terlihat di sini Bapak Ibu ya. Baik, kita akan tutup di prayer morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang menegur, menasihati, menuntun kami kepada jalan-Mu. Biarlah melalui firman pada pagi hari ini kami diingatkan iman kami harus berpadanan dengan tingkah laku perbuatan kami Tuhan. Ajaran yang sudah kami terima melalui komunitas di mana kami bertumbuh di gereja, biar itu semua bisa teraplikasikan dalam kehidupan kami berupa tingkah laku perbuatan kami Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Robson yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi
pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Biar melalui seluruh kehidupannya nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seminar yang tinggal beberapa hari lagi akan dilaksanakan tanggal 24 hari Jumat bersama Prof. Eli dan juga Ibu Rita. Bila Tuhan memberkati hamba-Mu ini yang akan menjadi narasumber, juga setiap peserta yang ada, panitia yang boleh mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan berkati dan sertai semuanya, sehingga pada hari hanya nanti acara ini benar-benar memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjalani hari ini dengan takut akan Tuhan, dengan hidup yang semakin menyenangkan hati-Mu, mengasihi Engkau dan sama kami Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang dua kali menjemput-Mu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan amin. Terima kasih Pastor Robson, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.